Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman semua yang sudah memiliki kesediaan waktunya untuk menyimak video diskusi saya dengan judul Let's Talk Literature as an Introduction to Cultural Identity. Semoga dengan menyimak video ini, teman-teman mendapat banyak informasi serta ilmu yang bermanfaat mengenai sastra sebagai pengenalan identitas budaya. Seperti di judulnya, pada kesempatan kali ini, saya Zahra Safira dengan NIM 1907991 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia akan memberikan sebuah informasi yang bermanfaat mengenai sastra sebagai pengenalan identitas budaya. Akan saya jelaskan terlebih dahulu teori sastra dan identitas budaya. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif. Adapun menurut Sheldon tahun 1985, karya sastra adalah anak kehidupan kreatif seorang penulis dan yang mengungkapkan pribadi pengarang. Selanjutnya, ada identitas budaya menurut Hall 1990. Menurut Hall, ada dua pemikiran terkait identitas budaya. Pemikiran pertama menyatakan bahwa identitas budaya merupakan budaya bersama yang dimiliki oleh sekelompok orang yang memiliki sejarah dan keturunan yang sama. Dalam konteks ini, identitas budaya merefleksikan pengalaman sejarah dan kode budaya yang sama, di mana cenderung stabil dan tidak berubah. Sedangkan pemikiran kedua menyatakan bahwa identitas budaya tidak sepenuhnya tetap atau tidak berubah, melainkan bisa berubah tergantung bagaimana memposisikan dan menjadi subjek sejarah, budaya, dan kekuasaan yang terus bermain. Dengan kata lain, pemikiran pertama menyatakan bahwa identitas budaya adalah being, sedangkan pemikiran kedua menyatakan identitas budaya adalah becoming. Adapun faktor-faktor pembentuk identitas budaya, yakni kepercayaan. Kepercayaan adalah usaha untuk menerima sebuah kebenaran tentang sesuatu yang dipelajari dalam kebudayaan. Lalu ada bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berinteraksi dengan orang lain dan juga sebagai alat untuk berpikir. Lalu ada pola perilaku. Faktor pembentuk identitas budaya ini dikemukakan oleh Lily Wery tahun 2002. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sastra identitas budaya. Sastra lahir tidak dalam kekosongan budaya. Hal ini disebabkan pengarang tidak bebas nilai. Pengarang memiliki latar belakang dan pandangan budaya tertentu. Sehingga kondisi demikian mempengaruhi dan tersubstitusi ke dalam karya sastra ciptaannya. Menurut Tolik 2011. Adapun menurut Verhaelen 2011 mengungkapkan bahwa dalam buku cerita gambar, anak-anak memiliki ilustrasi yang mereka miliki sebagai sumber informasi. Tetapi kita tidak tahu bagaimana anak-anak menggunakan informasi dari ilustrasi.
Saat ini, pengenalan identitas budaya dapat mudah dipelajari lewat karya sastra, khususnya cerpen dan novel. Pada usia remaja, kesukaannya terhadap hiburan mulai dari film, drama, bahkan novel pun semakin banyak. Pengenalan identitas budaya perlu ditanamkan kembali pada remaja, generasi penerus, apalagi budaya negara sendiri, yakni Indonesia. Sehingga remaja tidak hanya tahu budaya asing saja, namun budaya negara sendiri juga tahu. Tapi yang harus dipikirkan, menggunakan apa pengenalan identitas budaya tersebut agar remaja tertarik dan mudah memahaminya. Jawaban yang paling tepat adalah sastra. Saya kebetulan suka sastra dan pasti teman-teman juga menyukainya, apalagi novel. Menurut saya, novel merupakan media yang paling tepat untuk mengenalkan identitas budaya kepada remaja. Berikut saya akan memperkenalkan atau menganalisis salah satu novel KKPK atau Kecil-Kecil Punya Karya yang berjudul Me and My Sister, karya Berliana yang terbit pada tahun 2012 oleh penerbit Darmizan. Menurut saya, novel ini sangat bagus dan bermanfaat untuk remaja karena bahasanya tergolong ringan dan mudah dipahami. Mengapa saya sebut novel ini sebagai pengenalan identitas budaya? Karena novel ini bercerita tentang pengalaman penulis yang berlibur ke Bali bersama adik perempuannya. Secara detail, penulis menceritakan betapa senangnya ia liburan ke Bali dan menceritakan apa saja yang ia kunjungi dan ia lihat di Bali. Adapun kutipan yang saya ambil dari novel tersebut, yang terdapat di halaman 68. Bali tidak berubah. Jalan-jalan pedesaan yang mulus dengan pemandangan hijau di sana-sini masih aku lihat. Orang-orang perempuan membawa sesaji, sanggar-sanggar tari, showroom aneka produk tradisional seperti patung masih menghiasi di kiri kanan jalan yang kami lalui. Beberapa tempat wisata yang kami kunjungi seperti Pasar Seni, Tanah Lot, dan Pantai Sanur, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu kutipan yang merujuk ke dalam pengenalan identitas budaya. Karena pada kutipan tersebut, penulis menggambarkan suasana yang ia rasakan saat di Bali. Bali tidak berubah, adat istiadatnya tetap menempel erat. Penulis juga melihat perempuan-perempuan yang membawa sesaji. Karena di Bali, mayoritas penduduknya beragama Hindu, sehingga mereka selalu melakukan ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Penulis juga melihat sanggar-sanggar tari sebagai seni yang ada di Bali, seperti tari kecak, tari legong, dan lain-lain. Dapat dilihat dari penjelasan saya tadi, bahwa novel juga secara tidak langsung dapat memperkenalkan identitas budaya, khususnya budaya Indonesia kepada pembaca, termasuk masyarakat remaja. Untuk itu, perlu diperbanyak kembali novel yang memperkenalkan budaya Indonesia kepada remaja agar dapat menjadi generasi penerus yang baik dan memberi inspirasi pada generasi berikutnya. Itu merupakan kesimpulan dari saya mengenai diskusi kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai diskusi ini. Tentunya kolom komentar terbuka untuk umum dan sangat diperbolehkan bagi teman-teman untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.